Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama sepekan ini. Sehingga di Minggu 12 Desember 2021, kita boleh kembali berkumpul bersama keluarga untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Masih dengan tema besar bulan ini, Sambutlah Sang Raja. Tidak berasa kita telah masuk di Minggu Advent ketiga. Mari kita bersama-sama mendengar dan menyimak refleksi Advent. Minggu ketiga Advent ini mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Lilin ketiga disebut lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Pagi ini, mari kita datang menyembah Allah, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan akan kita pujikan bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Engkau sertai jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan berbakti diambil dari Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berita sukacita hendaknya kita kabarkan pada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita kabarkan berita ini bersama-sama melalui pujian Kabarkan dari Gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga.
dari gunung, lahirnya Al-Masih. Melalui palungan yang hina, lahirlah Al-Masih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukitan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 9 ayat 2 sampai 5. Ayat 2, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya persembahan dan persepuluhan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan kami, baik hati, pikiran maupun telinga kami, sehingga firman yang kami dengar nanti dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami terapkan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacita yang besar menjadi tema firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan nyanyian Anugerah Terindah. Kau tahu hatiku,
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, yaitu Advent tentang sukacita. Apa yang membuat kita bersukacita dalam menyambut Natal ini? Mengapa Natal mendatangkan sukacita? Bahkan sukacita yang besar, Pak Pendeta. Dua pertanyaan ini kita akan jawab melalui firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan dengar. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati kita, siapkan perhatian kita dengan sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Natal mendatangkan sukacita? Bahkan sukacita yang besar. Dari pembacaan kita hari ini, masih dalam nats firman Tuhan, Yesaya pasal 9, paling tidak ada 3 hal yang membuat Natal mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, Alkitab berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengapa Natal mendatangkan sukacita yang besar? Kenapa? Karena kehadiran Yesus membuat kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Sekali lagi saya ulang, mengapa Natal mendatangkan sukacita yang besar? Karena ketika Yesus hadir ke dunia ini, itu membuat kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah ada dalam situasi yang gelap, ruangan yang gelap. Kita nggak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Biasanya pada saat itu, pada saat kita ada di dalam tempat yang gelap, kita ada rasa takut, rasa khawatir, ya, takut nabrak, ya, benda-benda sekeliling kita. Kita berusaha mencari apa yang kita bisa pegang, ya, sebagai alat bantu untuk kita melangkah. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun mungkin, ya, alat bantu yang kita pegang belum tentu menjadi alat penerang buat kita, tetapi kita asal berjalan saja. Seperti itulah hidup kita sebagai manusia. Ketika tanpa Tuhan yang menuntun, kita tanpa arah. Kenapa? Karena kegelapan menguasai. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan, ketika Yesus hadir, Yesus akan menolong kita untuk tidak lagi hidup dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Raja Ahaz yang telah mengambil keputusan yang keliru, keputusan yang salah, yaitu apa? Meminta pertolongan kepada bangsa Asyur, bukan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ternyata Asyur bukan menolong, justru menindas Yehuda. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Bangsa Yehuda akhirnya seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang seperti ada di dalam kekelaman. Tetapi puji Tuhan, kondisi dalam kegelapan ini, kondisi dalam kekelaman yang mereka alami tidak untuk selamanya. Artinya masa gelap akan berakhir. Karena Allah menjanjikan penyelamat, yakni Sang Pembawa Terang yang akan melenyapkan kegelapan tersebut. Dan hal itu mendatangkan sukacita, sukacita yang besar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal memberikan pengharapan, bahkan sukacita yang besar, karena terang yang besar telah datang untuk melenyapkan kegelapan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal mendatangkan sukacita yang besar. Namun sayang, banyak orang yang keliru dalam memaknai Natal. Natal dianggap sebagai pesta makan minum. Natal dianggap sebagai, wah, ini waktunya jalan-jalan, big sale akhir tahun dengan Santa Claus dan dengan kado-kado dan lain sebagainya. Seringkali kita lupa makna Natal yang sesungguhnya. Natal bukanlah tentang kemeriahan secara duniawi, Bapak, Ibu, Saudara. Natal juga bukan sekedar hari besar keagamaan belaka. Namun ingat ini, Natal adalah tentang lahirnya Juru Selamat yang mau merendahkan dirinya, lahir sebagai manusia untuk kita manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan.
Sekarang kita memiliki pengharapan, yaitu apa? Terang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sukacita Natal yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak usah memaksakan diri untuk sebuah baju baru di hari Natal. Jadi tidak usah memaksakan diri untuk makan-makan, pesta-pesta, jalan, atau kado dan lain sebagainya. Karena sukacita kita, yaitu ketika kita memahami bahwa Allah datang menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, menebus kita manusia berdosa, mengalahkan maut, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus menjadi pertanyaannya adalah, apakah Anda, apakah kita semua sudah membuka hati kita kepada terang yang besar itu? Apakah Bapak Ibu dan saya sudah mengizinkan Yesus sang terang dunia itu menerangi kehidupan kita? Pak Pendeta, emang saya hidup dalam kegelapan ya Pak Pendeta? Alkitab kita berkata, manusia masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kita tersesat seperti domba. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu Yesus untuk menerangi jalan kita, supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Natal mendatangkan sukacita yang besar? Karena kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, mengapa Natal mendatangkan sukacita yang besar? Yang kedua alasannya, karena kita tidak lagi di bawah perbudakan. Kita tidak lagi di bawah perbudakan dosa, Bapak Ibu. Alkitab berkata di ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, kebebasan di dalam negeri sendiri, tanpa ikut campur dari bangsa lain, ya, karena penindasan akan mengakibatkan kesengsaraan. Seperti itulah gambarannya, bagaimana melalui kuasa, melalui kasih Allah, Allah membebaskan bangsa Israel dari kuk penindasan bangsa Asyur. Kuk yang berat itu telah dipatahkan dengan cara yang ajaib. Seperti yang Alkitab katakan, seperti pada hari kekalahan Midian. Mungkin ada yang bertanya, kekalahan Midian itu apa Pak Pendeta? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi pada zaman Gideon. Pada saat itu tentara Midian dengan jumlah yang begitu besar menindas, merampok bangsa Israel, sehingga mereka tidak berdaya. Akan tetapi ada kekuatan yang besar yang menyertai Gideon, yaitu kuasa penyertaan Allah. Akhirnya orang Israel dengan tentara yang kecil, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dapat menghadapi tentara Midian. Dan sejak itu, karena penyertaan Allah, akhirnya orang-orang Israel tidak lagi diganggu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kekalahan Midian mengingatkan kita, keperkasaan, kekuatan Allah tidak ada yang dapat mengalahkan. Kasih sayang Allah terhadap umatnya tidak pernah hilang. Ini kabar baik untuk kita, bahwa Tuhan berkuasa mengubah kengerian dalam hidup kita menjadi sukacita yang besar, mengubah kegelapan menjadi terang yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kuk sudah diambil dari atas bahu kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan itu terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib mematahkan setiap kuk yang membelenggu kita. Kuk kuasa dosa sudah dipatahkan oleh kuasanya. Dan sekarang Bapak, Ibu, dan saya bisa hidup untuk Allah. Artinya Bapak, Ibu, dan saya sekarang bisa berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya terhadap Allah. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Karena apa? Karena sekarang kita tidak lagi ada di bawah perbudakan dosa, tetapi
Bapak, Ibu, dan saya sekarang sudah diberi kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus datang memberikan kelepasan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Natal mendatangkan sukacita yang besar? Alasannya jelas sekali di dalam ayat 6. Karena seorang anak telah lahir. Di ayat 5 bilang apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mungkin anak kita bertanya atau seseorang bertanya kepada kita, mana kado Natal untuk saya? Apa yang akan Anda jawab? Anda bisa menjawab, kita bisa menjawab. Kado Natal yang terbaik, kado Natal yang terindah bukanlah tentang baju baru, bukanlah tentang emas, perak, dan lain sebagainya. Tetapi kado Natal yang terindah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Masalahnya, apakah kita sudah mau menerima kado itu? Untuk menerima kado yang terbaik dari Tuhan, pencipta alam semesta ini. Yang perlu Bapak, Ibu, dan saya lakukan, yaitu dengan memberikan hati sebagai palungan. Artinya sebagai tempat di mana Yesus tinggal. Bapak, Ibu, Saudara, maukah kita menjelang Natal ini? Maukah kita membuka hati kita, membiarkan Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kita? Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak berkata, aku sekolah di sekolahan Kristen. Meskipun aku bukan orang Kristen. Dan tidak seorang pun memberi aku kado Natal. Bapak, Ibu, Saudara, tiba-tiba ada seorang temannya datang berkata kepadanya, kado Natal bukanlah tentang baju baru. Kado Natal bukanlah bicara tentang mainan baru atau tentang harta di dunia ini. Saya tidak tahu saya mau memberi apa kepada kamu. Namun saya ingat bahwa kado Natal yang terindah adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia bilang begini, maukah kamu membiarkan Yesus masuk dalam hidupmu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan Natal dengan sukacita yang besar. Bukan dengan hal-hal jasmani, tetapi mari rayakan kedatangan Yesus dengan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan memberitahu kepada mereka bahwa di dalam Yesus ada terang. Bahwa di dalam Yesus ada kelepasan dari dosa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari di Advent ketiga ini tentang sukacita. Mari kita beritahu orang-orang sekitar kita bahwa di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada sukacita yang besar. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merayakan Natal tahun ini dengan cara yang berbeda. Bukan dengan baju yang baru. Kalau kita bisa beli, nggak jadi masalah. Tetapi kalaupun tidak kita bisa beli baju baru, jangan memaksakan diri. Karena sukacita Natal yang sesungguhnya ketika Yesus lahir ke dunia, memberikan kita kelepasan dari dosa, memberikan Bapak, Ibu, dan saya hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, di Advent ketiga ini tentang sukacita. Firman-Mu menjelaskan kepada kami tentang makna sukacita yang sesungguhnya. Kenapa kami bersukacita? Karena sekarang kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kami sudah diterangi oleh terang dari surga, yaitu Engkau datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena kami juga tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa. Kami bisa berkata ya terhadap Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan di dalam menyambut Natal ini, biarlah kami mau gunakan waktu yang ada ini untuk memberitahu orang-orang di sekitar kami bahwa terang itu telah datang. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami mau membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada pagi ini.
Bapa hamba berdoa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai kita sekalian, memberkati kita sekalian, dan menolong kita semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Mari kita sambut Natal dengan sukacita yang besar, karena Tuhan telah hadir dalam dunia. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan meresponinya dengan nyanyian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup